biasanya face to face dulu kan gitu. Terus gini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama dan sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Cara saya untuk mengambil keputusan ya, langkah-langkahnya apa gitu kan? Langkah-langkahnya itu yang pertama ya, biasanya sih yang saya alami gitu gitu, disosialisasikan lebih dahulu Bu. Ya, disosialisasikan gitu kan, apa-apa yang menjadi suatu permasalahan gitu kan. Kemudian juga saya selalu mengadakan pertemuan dengan guru-guru melalui rapat-rapat ya. Dengan cara seperti itu insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal gitu. Tidak harus diputuskan sendiri gitu. Iya. Terus gini Bu, misalnya itu kalau dengan audien, apakah nanti tidak terjadi persepsi perasaan tersinggung atau bagaimana saat itu permasalahan itu? Kalau permasalahan internal itu saya lihat-lihat dulu permasalahannya kan gitu. Jadi melihat dulu permasalahannya seperti apa. Kalau memang bisa diputuskan secara internal, ya diputuskan internal. Tapi kalau itu harus melalui rapat, biasanya juga melalui rapat. Iya. Terus ini Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif? Itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Menurut saya yang paling efektif ya dalam pengambilan keputusan ya melalui ini rapat itu tadi ya. Karena dengan cara melalui rapat semuanya akan bisa terselesaikan dengan baik. Menggunakan forum musyawarah untuk mencapai mufakat dan gitu. Intinya itu permasalahan yang apa saya anggap besar itu menjadi ringan gitu kan, dengan adanya musyawarah itu. Jadi dengan musyawarah tadi kan setidaknya tuh audien bisa mendapatkan mufakat ya. Iya. Kalau hasilnya itu setidaknya kita ada kesepakatan untuk menjalankan cara kesalahan. Terus lagi Bu ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Oh, hal apa yang merupakan tantangan buat saya? Nah, biasanya itu walaupun sudah dirapatkan gitu kan, sudah diputuskan, itu tantangannya itu biasanya itu di intern. Artinya di sini itu kan masih terjadi perasaan gendel gitu, jalannya seperti itu, pro dan kontra masih terjadi. Terus Termasuk salah satu komunitas yang mungkin berdampak negatif tidak bisa menerima. iya, tidak mau menjalankan gitu. Walaupun sih kepala sekolah udah berupaya untuk memberikan motivasi, arahan-arahan gitu kan. Karena orang banyak itu kan karakternya juga macam-macam. Mungkin bisa dijelaskan Bu, gimana pendekatannya? Sebenarnya apa udah melalui rapat kan sudah saya anggap itu ya, udah saya anggap clear keputusannya kan udah musyawarahkan bersama. Namun di perjalanannya itu biasanya kan terjadi desas-desus gitu. Walaupun demikian tapi seringnya enggak saya hiraukan desas-desus gitu kan. Yang penting saya kan mengutamakan musyawarah tadi itu. Jadi dengan kita sudah menjadi berkomitmen ya Bu ya, hasilnya seperti ini tadi yang kita ambil ya kita laksanakan. Yang penting endingnya itu apapun hasilnya ya kita bisa mengevaluasi yang terbaik. Iya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaian dan dalam bentuk atau prosedur? Biasanya gini Bu, kan macam-macam ya namanya apa
juga selesai gitu. Itu harus saya putuskan segera itu ada. Misalkan ada anak yang jatuh tiba-tiba kan, nah mendadak. Ini harus bagaimana penyelesaiannya anak ini kan gitu kan. Itu harus saya memutuskan langsung gitu kan. Ini harus dibawa di rumah sakit gitu ya. Rumah sakit mana kan gitu kan. Itu harus langsung gitu loh. Ya. Langsung artinya itu entah itu HONI atau puskesmas gitu kan. Itu perlu langsung kayak gitu tuh. Jadi melihat kasus yang Lihat sekali yang itu tadi. Kalau yang mungkin kasus-kasus yang lain ya biasanya saya jadwalkan gitu prosedur gitu ya. Iya. Terus nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema? Atau mungkin ada yang kita jadikan sebagai pembina atau penasehat, kita jadikan pertimbangan. Iya. Biasanya faktor yang mempermudah saya dalam menyelesaikan masalah, biasanya ya kalau permasalahannya itu saya anggap berat gitu ya, itu biasanya ya saya makornya ke yayasan. Jadi tidak diputuskan sendiri Ada ke yayasan ya. Tapi kalau misalkan permasalahannya ya sedang-sedang aja gitu ya, agak ringan, ya sama dewan guru. tapi diputuskan bersama. Iya. Jadi gini Bu, jadi dari semua yang tadi disampaikan, terus pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan tersebut? Yang pertama itu yang saya bisa ambil pelajaran ya Bu ya. Jadi itu kalau ada permasalahan ya aslinya yo buat saya pribadi yo senengnya itu maksudnya ini saya bisa memutuskan ini, macam-macam kasus gitu loh Bu. Ada suatu rasa bangga karena satu keberhasilan menyelesaikan. Akhirnya pembelajaran yang saya ambil itu bisa mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya, mana loh? Jadi tidak asal. Terus yang kedua itu, bisa menambah wawasan dan pengetahuan saya. Oh, kalau ada kasus ini penyelesaiannya ini. Bisa sebagai motivasi kedepannya itu ya akan mendapatkan bangga ilmu. Mungkin bisa jadi untuk ini Bu, berbagi juga jika kalau kita dari dalam guru punya masalah bisa sharing dengan jenengan. Oke. Jadi terima kasih Bu atas waktunya. Maaf ya kami Sama-sama. ya. Dan nanti usaha hari ini bermanfaat untuk saya sendiri, bagi lembaga ini dan semuanya para pendidik untuk berbagi dari pengalaman. Amin. Semoga selama ini berkembang selalu menunjukkan kebaikan untuk anak. Amin. Terima kasih Bu Surya. Waalaikumsalam. Monggo. Maaf Bu, mau ini mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin mengadakan wawancara dengan Ibu. Ya, dengan senang hati. Monggo, ada yang bisa saya bantu. Ini berhubung saya ada tugas wawancara dari bukan mau wawancara Ibu tentang pengambilan keputusan dari setiap permasalahan yang ada di lembaga ini. Oh, ini angkatan 7 ya, Bu Siti? Iya, kan Ya, sudah mau selesai ya, Bu. Ya, monggo bisa. Jadi gini Bu, selama ini ya Bu ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral yang terjadi di lembaga ini? Oh iya. Baik Bu Setia, ya saya akan berusaha untuk menjawabnya ya, saya sebagai pemimpin di sini ya di lembaga ini. Jadi saya itu melihat ya bahwa kasus tentang dilema etika itu benar melawan benar gitu ya, dimana itu merupakan situasi yang terjadi ya ketika harus memilih dan memutuskan ya antara dua pilihan. Yang keduanya itu pilihannya benar secara moral ya.
tetapi bertentangan. Kasusnya itu dua pilihan, yang kedua yang pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan kalau pilihan moral benar melawan salah ya, moral itu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Dikasihnya seperti itu ya, bisa membedakan ya kalau dilema tidak benar melawan benar, kalau pilihan moral berarti benar melawan salah. Begini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah ini nantinya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi istilahnya dilema etika Ya, dilema etika ya, baik ya. Jadi sebelum sebuah keputusan itu diambil gitu ya, dalam kasus dilema etika ya, berarti terlebih dahulu itu yang kami lakukan adalah dengan mengumpulkan data, mengumpulkan fakta yang terjadi ya. Siapa saja yang terlibat gitu ya, terus setelah tahu siapa yang terlibat terus menganalisis benar salahnya ya, membuat alternatif solusi, kemudian baru membuat keputusan dan dilihat lagi ya keputusan tadi ya, istilahnya direfleksi keputusan itu. apakah itu suatu langkah-langkah Bu? Kalau langkah-langkah mungkin bisa dijelaskan. Oh iya, itu tadi Hanya simpel saja. ya. Kalau langkah yang kami lakukan yaitu dengan tadi fakta yang terjadi itu kemudian menentukan siapa yang terlibat, kita menganalisis lagi benar salahnya, membuat alternatif solusi ya. Makanya dari solusi itu kita cari alternatif solusinya, kemudian membuat keputusan tadi Mungkin ya. ada contoh Bu ya, bisa diceritakan. Ya, gini. Misalnya ini di lembaga kami itu kan saat ini lagi PPDB gitu ya. PPDB itu kan dari tahun ke tahun itu kita pendaftarnya itu kan tidak sama ya Bu ya, kadang beda, kadang berbeda. Menurun nah, karena itu kalau PPDB itu di sini kan rentetannya itu kan dengan ibu-ibu yang menerima tunjangan profesi itu loh, jadi isi Kuota antara guru dan lain. ya berarti dengan jumlah guru sekian Jadi ya untuk karena saja mungkin itu ya satu guru itu kan 15, perbandingannya satu guru jadi 15. Itu langkah-langkahnya begini ya, kita kalau dengan permasalahan tadi ya, kita menentukan siapa yang terlibat dulu ya dalam permasalahan tersebut. Terus langkah selanjutnya adalah kita menanyakan ya, saya bisa untuk menanyakan dengan orang-orang yang bisa saya ajak diskusi gitu ya. Kalau di lembaga ini ya kepala sekolah, kemudian pakar yang dari kepala sekolah dan semua guru di sini ya, untuk membuat beberapa solusi ya, keputusan ya, kita menimbang lagi ya dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan dan mengambil solusi yang terbaik gitu. Langkah kami seperti itu. Begitu ya Bu ya. Jadi tidak asal ya Bu. Tidak langsung spontan. Jadi kan harus yang terlibat siapa? Kita ajak diskusi dulu. Iya. Biar nanti dalam mengambil keputusan juga bisa tidak gegabah gitu. Tapi Bu ya, dari keputusan yang diambil tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut dari kasus-kasus dilema etika yang ada? Iya. Saya biasanya itu melakukan analisis kasus, kemudian kita tentukan solusinya, tadi ya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku ya. Peraturannya seperti apa. Kemudian tidak mengedepankan pribadi, tapi mengedepankan kepentingan bersama ya. Jadi solusi tersebut juga
bermanfaat untuk banyak orang Bu ya, tidak hanya sebagian saja dan baik secara jangka panjang gitu ya. Efektif ya Bu. Iya, iya, iya. Terus gini Bu, dalam pengambilan tersebut, dalam pengambilan keputusan tersebut ya, ini kan ada kalanya sebuah tata kala atau penjatuhan tertentu dalam mengatasi sebuah penyelesaian. Apakah itu langsung diselesaikan? Apa memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur dulu atau untuk bentuk apa tahapan-tahapan yang ingin dilakukan? Ya, terima kasih Bu. Nah, untuk memutuskan masalah ya, yang namanya masalah itu kan ada tingkatannya ya Bu ya, ada masalah ringan, sedang dan berat. Kalau masalah yang sifatnya ringan ya, itu biasanya langsung bisa diputuskan langsung ya jika kalau masalahnya itu Tidak perlu dilama. nah itu kalau memang bisa diputuskan sekarang tapi kalau masalah itu butuh pemikiran yang ekstra gitu ya Bu ya. Biasanya saya melakukan sesuai langkah-langkah yang tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya, misalnya harus mengumpulkan guru-guru ya, siapa saja yang terlibat, saya harus melalui proses seperti itu. Beda ya, kalau masalah ringan langsung saya teruskan sekarang. Kalau berat kita harus tidak saya pikir sendiri tapi dipikir bersama-sama. Terus gini Bu, ketika menentukan sesuai jadwal, apakah nanti tidak terlalu lama dalam penyelesaian atau mungkin nanti bisa menimbulkan gap-gap miskomunikasi? Nah, ini kan tujuannya itu kan mencari solusi yang terbaik. Jadi namanya solusi terbaik itu tidak asal-asalan. Jadi jadwal itu saya anggap sangat perlu sekali. Soalnya tujuannya itu tidak hanya sementara saja, tapi untuk berkelanjutan juga ya. Fungsinya jadwal itu seperti itu, bisa dijadikan referensi juga. Ini Bu, dari keputusan tadi ya Bu ya, yang diambil, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus diri tadi? Ya, dalam mengambil keputusan ya, saya itu selalu mengajak semua guru ya. Dalam kita diskusi, kita setiap ada masalah, kemudian orang-orang yang mempunyai orang-orang terdekat kedekatan secara personal ya dengan orang-orang yang juga punya masalah juga ya. Jadi insya Allah setiap kita punya masalah itu ada solusinya dan ada saja orang yang siap untuk membantunya ya dalam mencari alternatif solusi. Jadi musyawarah gitu Ya selalu mengedepankan musyawarah. Terus gini Bu, ketika Ibu melibatkan orang lain, apakah terlintas di benak Ibu nanti kalau dianggap tidak tempat istilahnya kok apa-apa selalu butuh pendapat itu bagaimana dalam memutuskan itu? Kan kadang kan seorang pemimpin perlu satu ketegasan juga. Iya. Ini ya. Nah saya di baca ini itu kan tidak sendirian ya. Jadi ketika ada sebelum masalah itu kami diskusikan bersama, saya itu minta kayak curhat dulu gitu ya. Saya sharing gitu ya. Kemudian kan ada tingkatan-tingkatannya, ada kepala sekolah, ada makan. Nah sebelum saya ke guru, saya ke saya anak kita ya wakil itu tadi. Nah bagaimana baiknya solusinya sebetulnya setelah kami berdua itu menemukan itu tadi solusi, terus saya keluarkan ke apa seperti itu. Jadi saya ini tidak milih-milih orang ya, sama wakil juga, kemudian kepada semua guru. Jadi semua saya ajak, saya rangkul begitu. Jadi istilahnya begini ya, meskipun Ibu melibatkan audien, misalnya dulu dalam rapat dulu ya, tapi setidaknya Ibu sudah menyimpan satu referensi yang nanti tetap Ibu yang akan memutuskan. Seperti itu ya Bu. Begini lagi Bu, dari semua hal yang tadi sampaikan tadi, ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai kepala dalam mengambil keputusan di dilema etika ini? Ya, jadi yang namanya kasus itu kan tidak hanya satu macam.
dengan kasus yang beragam, kemudian saya berusaha untuk menyelesaikannya ya. Jadi pelajaran yang bisa saya ambil itu saya menjadi merasa lebih bijaksana ya. Bisa mendirasakan saya ya dalam mengambil keputusan ya, dalam menganalisis sebuah permasalahan ya, dan untuk dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik dengan banyaknya kasus tadi. Setelah kasus yang berbeda penyelesaian seperti ini, kasus ini seperti ini. Nah, dengan banyaknya kasus terus pengalaman dalam penyelesaiannya itu insya Allah akan semakin dewasa ya. Jadi tidak malah istilahnya mengeluh ya, kalau banyak masalah banyak terus. Justru dengan adanya kasus itu saya malah semakin kreatif untuk menyelesaikan. Jadi menyikapi dengan positif. Ya. Terus untuk kedepannya bagaimana Bu dalam menghadapi berbagai masalah di lembaga ini? Ya, sebenarnya Kak, masalah itu kan tidak ditunggu dan tidak dibuat. Jadi ketika ada masalah ya kita sikat saja ya, biasa saja ya. Dan masalah itu kedepannya meskipun ada masalah berarti harus siap dan siap berkolaborasi dengan siapa saja. Demi ya siap dihadapi ya. Solusi yang terbaik tadi. Ibu, terima kasih banyak. Banyak sekali wawasan dan juga pengetahuan yang dapat saya terima hari ini. Semoga saja nanti kedepannya lembaga ini dan ini bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Amin. Yang mudah-mudahan saja dan bisa langgeng dan bisa bijaksana selamanya. Oke, kalau itu saya mohon izin dulu. Terima kasih.